Yang keempat, mengapa inkarnasi diperlukan? Ini penting karena kita ditanyakan, wong Allah mau selamatkan manusia pakai acara-acara datang lagi sebagai manusia, pakai acara mati di atas kayu salib. Kalau mau selamatkan ya selamatkan saja, beres. Wong dia maha kuasa kok. Nah, di sini kita orang Kristen harus mengerti mengapa inkarnasi diperlukan. Inkarnasi itu ada hubungannya dengan masalah dosa. Dengan kata lain, kalau dosa tidak pernah ada, maka inkarnasi tidak pernah ada. Kalau dosa tidak pernah terjadi, maka Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia. Ada orang mengatakan bahwa ya walaupun tidak ada dosa Yesus pasti datang. Itu salah. Karena semua ayat yang bicara tentang inkarnasi, Yesus datang sebagai manusia, itu selalu ada hubungannya dengan problem dosa. Coba lihat Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang, itu inkarnasi, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau nggak ada yang hilang, ngapain dia datang dan mencari? Mencari apa? Maka inkarnasi itu karena ada yang hilang karena dosa. Yohanes 3 ayat 16. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu inkarnasi, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa karena apa? Ya karena dosa. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang, itu inkarnasi, supaya mereka mempunyai hidup. Hidup apa? Hidup rohani. Karena lagi mati. Mati rohani karena dosa. Galatia 4. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Itu inkarnasi. Ayat 5, dia diutus untuk menebus mereka, menebus orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia, inkarnasi, untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Yohanes 3:8. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, inkarnasi, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Maka di sini kita bisa lihat inkarnasi mempunyai hubungan dengan dosa. Nah, kalau begitu kita semua orang berdosa, tapi kenapa harus ada Natal? Kenapa Allah harus datang sebagai manusia? Yang pertama, ini berhubungan dengan syarat seorang juru selamat. Gini ya, saudara orang berdosa, saya orang berdosa, kita harus binasa lah. Allah itu adil, tidak mungkin dia membiarkan orang berdosa lolos. Dosa kecil apapun harus dihukum. Itu Allah itu adil. Tapi karena Allah juga mengasihi, kasihnya besar, dia mau supaya kita tidak jadi dihukum. Ingat, Allah harus menghukum tapi kita tidak dihukum. Bagaimana kita tidak dihukum tapi dia tetap menghukum? Caranya adalah hukumannya diarahkan kepada pihak lain dan bukan pihak kita. Dan pihak lain itu adalah juru selamat. Nah, tapi tidak semua orang bisa jadi juru selamat. Supaya jadi juru selamat itu minimal 2 persyaratan utama. Syarat pertama jadi juru selamat adalah harus manusia, karena yang berdosa itu manusia. Kedua, syarat jadi juru selamat itu harus tidak berdosa sama sekali. Satu dosa pun tidak boleh ada. Coba lihat Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Perhatikan kata dosa di sana tuh bukan bilang upah dosa ialah maut. Upah dosa, berarti satu dosa pun maut. Maka saya selalu bilang syarat masuk neraka itu dosa satu. Jadi kalau saudara punya dosa cukup satu saja, layak masuk neraka. Kalau dosanya 1 juta, masuk neraka lebih panas. Syarat masuk neraka itu dosa satu. Jadi kalau juru selamatnya punya dosa satu saja, juru selamatnya juga harus masuk neraka. Nah, kalau juru selamat masuk neraka, ya dia sudah otomatis tidak bisa menebus kita dong. Maka syarat juru selamat itu manusia. Kedua, tidak boleh ada dosa. Oke, mari cari siapa yang bisa memenuhi persyaratan. 1, manusia. 2, tidak berdosa satu pun. Cari sudah manusia. Dari Sabang sampai Merauke. Ada? Gak ada, karena semua berdosa. Berarti cari di dunia ini ada banyak manusia, hanya tidak ada yang tidak berdosa. Kalau begitu juru selamat nggak bisa dari manusia, dari dunia ini, karena berdosa semua. Maka mari kita cari di luar dunia ini, di sorga. Adakah yang tidak berdosa? Ada. Allah. Masalahnya Allah bukan manusia. Di sini ada manusia tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Lalu terus bagaimana mendapatkan manusia yang tidak berdosa? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu jadi manusia saja? Supaya yang tidak berdosa itu jadi manusia, maka sekarang muncul manusia tapi tidak berdosa. Maka akhirnya itulah yang dilakukan Allah. Allah yang tidak berdosa menjadi manusia, tapi dia harus manusia sungguh-sungguh, tidak boleh manusia jadi-jadian. Karena tiba-tiba dia muncul dari laut, itu namanya manusia jadi-jadian. Tiba-tiba dia muncul dari dalam tanah, itu manusia jadi-jadian. Kalau dia manusia sungguh-sungguh, dia harus lahir dari seorang manusia. Itulah sebabnya penjelmaan itu, kelahiran itu
harus terjadi dari seorang manusia. Maka akhirnya kita bisa lihat juru selamat itu lahir dari perawan Maria, seorang manusia, sehingga dia benar-benar manusia. Maka karena dia tidak berdosa, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang tidak berdosa. Maka sekarang coba lihat Ibrani 2 secara cepat 14-15. Anak-anak itu dari darah dan daging, maka dia juga menjadi sama dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, itu darah dan daging. Jadi juru selamat itu juga harus punya darah dan daging. Ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu punya darah dan daging. Ayat Ibrani 4 ayat 15. Bagian akhirnya, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 7 ayat 26. Yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa. Makanya saudara, satu kali saya bicara tentang kesucian Kristus. Saya bilang, saudara bisa bersyukur karena Tuhan sembuhkan saudara. Saudara bersyukur karena Tuhan kasih mujizat. Saudara bisa bersyukur karena utang lunas. Saudara bisa bersyukur karena sembuh dari sakit. Tapi pernahkah saudara bersyukur karena Yesus suci? Seandainya waktu kecil Yesus sempat mencuri mangga di tetangganya, maka dia tidak layak jadi juru selamat, maka dia tidak bisa naik di atas kayu salib menebus saudara. Saudara masuk neraka. Seandainya Yesus pernah curi mangga, kamu masuk neraka. Seandainya Yesus pernah melawan mamanya satu kali saja, kamu masuk neraka. Seandainya Yesus pernah nakal satu kali saja, menonjok temannya waktu kecil, kamu masuk neraka. Kita ini sebentar baik, sebentar tidak baik, sebentar taat, sebentar tidak taat, kan? Sebentar berkenan pada Tuhan, di gereja pas nyanyi-nyanyi berkenan pada Tuhan, di tempat parkir bisa tidak berkenan. Tapi tentang Yesus, Allah Bapa sendiri berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Yesus selalu berkenan pada Bapa, dia memang gak berdosa sama sekali, ya? Jadi yang jadi juru selamat itu harus tidak berdosa. Maka semua yang berdosa gak bisa jadi juru selamat. Dan kedua, ini berhubungan dengan hukuman dosa. Orang berdosa harus dihukum. Hukumannya apa? Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hukuman dosa itu mati. Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Jadi kalau sekarang sudah ada juru selamat mau menebus kita, juru selamatnya harus mati. Nah sekarang kalau juru selamat harus mati, terus juru selamat tidak pernah jadi manusia, bagaimana bisa mati? Jadi mengapa Yesus harus datang sebagai manusia? Supaya bisa mati. Tujuan datang supaya mati. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika orang Islam menyerang iman Kristen, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja nggak bisa? Gampang jawabnya. Ngapain juga menyelamatkan diri? Kalau mau menyelamatkan diri nggak usah datang. Iya toh? Memang datangnya untuk mati. Orang namanya berhasil tuh harus disesuaikan kesesuaian antara keberhasilan dan rencana. Rencananya datang untuk mati. Kalau dia nggak jadi mati, berarti gagal dong. Tapi rencana datang untuk mati dan ternyata mati, berarti berhasil dong, ya kan? Ketika penjahat di sampingnya bilang, bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Maksudnya turun dari salib. Setelah itu selamatkanlah kami. Jikalau engkau Kristus, turunlah dari salib. Selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Lalu seorang teolog bilang, untung saat itu Yesus tidak tersinggung. Seandainya di atas kayu salib dia omong begitu dan dia tersinggung dan dia turun dari salib, apa yang terjadi? Kalau sampai dia turun dari salib hari ini, kau dan aku yang akan naik ke sana. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, Natal itu terjadi supaya ada Paskah, ada Jumat Agung. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Solo terus berkiprah dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Soro menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini.
Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.